Halo semuanya, selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Coba deh kalian bayangin, gimana jadinya kalau mobil-mobil mewah Eropa yang biasanya dipakai sama pejabat kita, tiba-tiba diganti total sama kendaraan taktis super gagah buatan dalam negeri. Keren banget kan? Nah, hari ini kita bakal ngebahas habis-habisan soal pergeseran sejarah yang lagi terjadi di Indonesia. Kita bakal bedah gimana PT Pindad, raksasa industri pertahanan kita, pelan tapi pasti bawa Indonesia ke era kedaulatan otomotif. Kita sebut saja ini, era Maung. Sebentar lagi saudara-saudara semua harus pakai maung. Coba deh resapi kata-kata itu. Singkat, padat, tapi ngena banget kan? Itu adalah kutipan langsung dari presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Dan asal kalian tahu ya, kalimat yang kedengarannya simple ini sebenarnya adalah sebuah mandat raksasa. Ini bukan cuma soal ganti merek mobil dinas loh. Ini tuh semacam pelatuk yang memicu revolusi industri besar-besaran di dalam tubuh PT Pindad. Mereka yang tadinya cuma fokus bikin perangkat militer murni, sekarang bertransformasi jadi integrator otomotif berskala nasional. Tapi ya, yang namanya mahakarya pasti butuh waktu. Roma nggak dibangun dalam semalam. Begitu juga dengan si Maung ini. Kesuksesan ini bukan hal instan yang tiba-tiba muncul pas hari pelantikan. Kalau kita tarik mundur, semuanya itu berawal dari konsep taktis Bima M31 di tahun 2018. Terus, di bawah arahan Pak Prabowo pas beliau jadi Menteri Pertahanan, proyek ini disempurnakan lagi jadi Maung MV1 di tahun 2020. Nggak berhenti di situ, platform ini terus berevolusi jadi MV3 di 2023, sampai akhirnya, boom, lahirlah MV3 Garuda Limousine yang super ikonik di tahun 2024. Dan yang bikin merinding, visi ini terus berlanjut ke masa depan dengan rencana kehadiran Pandu EV di 2025. Terlihat jelas banget kan kalau proyek strategis ini benar-benar terukur? Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Di balik kap mesin, benteng berjalan. Dengerin baik-baik, Garuda Limousine ini benar-benar bukan SUV sembarangan. Bayangin aja, bobotnya nyaris 3 ton, dengan panjang lebih dari 5 meter. Gede banget. Tenaganya didapat dari mesin turbo diesel 2,2 liter yang bisa ngasilin 199 horsepower. Tapi, bagian yang paling gila itu ada di sistem keamanannya. Kaca mobilnya udah pakai standar anti peluru B5 dan B6. Terus bodinya dilapisi composite armor yang sanggup nahan gempuran peluru tajam kaliber 7,62 mm NATO. Gila nggak tuh? Bahkan ya, kalau ban 21 incinya ini sampai tertembak, teknologi run flat tires bikin mobil ini tetap bisa melaju sampai kecepatan 80 km per jam. Dan di dalamnya gimana? Di balik zirah baja mematikan itu, ada kamera 360 derajat, kulkas, sampai smart TV. Pindad bener-bener sukses ngegabungin standar militer sama kenyamanan VIP kelas atas. Nah, di tengah euforia ini, pasti ada aja yang nanya kan? Kita masuk ke bagian kedua, realita 70%, mitos versus fakta. Biar jelas, mari kita lihat faktanya. 70% komponen Maung ini murni buatan lokal, alias hasil keringat anak bangsa di PT Pindad. Ini udah mencakup bodi, proses perakitan, kursi, sampai ke seluruh sistem armor anti pelurunya. Lalu, 30% sisanya dari mana? Oke, jujur aja, untuk bagian yang sangat krusial kayak mesin, transmisi, dan kerangka dasar, saat ini kita memang masih berkolaborasi dengan mitra global. Ada SsangYong dari Korea Selatan, yang sekarang namanya KG Mobility, dan juga teknologi yang diturunkan dari Mercedes-Benz asal Jerman. Banyak banget sih yang nyinyir soal 30% komponen asing ini, tapi mari kita mikir lebih objektif. Pakai komponen luar untuk sektor mesin itu sama sekali bukan sebuah kegagalan. Faktanya, ini tuh udah jadi praktek standar banget di industri otomotif global. Melakukan kerjasama untuk mesin dan chassis itu justru langkah yang pintar buat dijadiin batu loncatan. Coba deh pikirin, jauh lebih mending kita ngebangun ekosistem otomotif nasional yang sekarang udah nyentuh 70% lokal daripada kita terus-terusan impor 100% mobil mewah utuh dari luar negeri kan. Jadi, ini adalah proses akselerasi kapabilitas domestik yang benar-benar terukur. Instruksi pemerintah ini juga bukan cuma soal bikin satu mobil buat presiden aja. Kita lanjut ke bagian ketiga, pengambil alihan domestik. 4.600. Ingat ya, angka ini bukan sekedar angan-angan atau proyeksi kosong. Ini adalah jumlah pesanan dasar atau baseline order unit Maung dari Kementerian Pertahanan, dan ini udah masuk sejak akhir tahun 2024. Skala yang luar biasa masif buat industri pertahanan kita. Dan tunggu dulu, targetnya bahkan jauh lebih ambisius lagi. 5.000 unit. Ya, Pindad ditargetkan buat memproduksi 5.000 SUV Maung ini cuma dalam kurun waktu 100 hari pertama pemerintahan. Tujuannya untuk mensuplai kendaraan dinas menteri, wakil menteri, sampai pejabat eselon. Bayangin betapa gilanya lonjakan permintaan domestik ini.
Pertanyaannya, gimana caranya Pindad bisa menuhin tantangan itu? Jawabannya, mereka harus ngegas kapasitas produksinya habis-habisan. Dari yang biasanya ngerakit rata-rata 15 unit per hari, mereka bersiap naikin kapasitasnya jadi 50 unit per hari. Dan hebatnya, mereka ngelakuin ini tanpa numpuk stok di gudang. Mereka pakai sistem manufaktur just in time. Pindad ngebangun ekosistem pemasok yang melibatkan ratusan mitra dari seluruh Indonesia. Keren kan? Ini bukan cuma soal bikin mobil, ini benar-benar menggerakkan roda ekonomi negara. Tapi peran si Maung ini nggak berhenti cuma di garasi para menteri aja. Kita masuk ke bagian keempat, diplomasi berjalan, unjuk kekuatan di ASEAN. Waktu KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, Presiden Prabowo ngelakuin manuver logistik yang luar biasa cerdik. Alih-alih nyewa mobil kepresidenan dari negara tuan rumah, Indonesia malah menerbangkan Maung MV3 Garuda Limusin berwarna putih secara langsung dari Jakarta. Pakai apa? Pakai pesawat kargo raksasa milik Angkatan Udara kita Airbus 400M. Menerbangkan mobil seberat nyaris 3 ton dengan plat Indonesia 1 ini jelas bukan urusan transportasi biasa. Ini tuh murni showcase strategis, ajang pamer kekuatan logistik dan kapabilitas industri nasional kita langsung di depan mata negara-negara tetangga. Sekretaris Kabinet Bapak Teddy Indrawijaya menangkap esensi momen itu dengan sempurna. Beliau bilang, Maung telah menjadi simbol diplomasi dari Indonesia untuk Indonesia di panggung dunia. Ini adalah strategi Trojan Horse versi modern, teman-teman. Mobil itu pada dasarnya difungsikan jadi semacam papan reklame berjalan. Bayangin aja, pas pemimpin negara ASEAN lain turun dari sedan hitam standar, presiden kita turun dari SUV anti peluru buatan negerinya sendiri. Tujuannya sangat jelas, memproyeksikan kekuatan industri pertahanan kita dan memancing minat ekspor dari negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Bener-bener epik dampaknya. Nah, lalu bakal kemana arah PT Pindad setelah ini? Kita masuk ke bagian kelima, jalan ke depan, Subang, dan seterusnya. Rencana jangka panjang Pindad itu udah jelas banget. Mereka bakal ngebangun mega factory di Subang dengan target produksi yang nggak main-main, 500 juta unit per tahun. Fasilitas ini bakal jadi kunci vital buat proyek ambisius mobil nasional di tahun 2027 nanti. Dan buat kalian yang nungguin, kabar baiknya ada varian Maung versi sipil yang bakal segera dirilis ke publik, dan sekarang statusnya lagi nunggu uji sertifikasi. Pindad benar-benar lagi bertransisi dari sekedar pembuat kendaraan pesanan pemerintah jadi pabrikan otomotif massal sesungguhnya. Dan ini nih yang paling bikin bangga, Pandu EV. Diambil dari nama tokoh perintis di kisah Mahabharata, Pandu EV ini adalah kendaraan taktis bertenaga listrik yang punya jangkauan sampai 400 km. Kehadiran inovasi ini ngebuktiin kalau industri pertahanan Indonesia itu nggak cuma sibuk ngejar ketertinggalan di manufaktur konvensional, tapi kita juga udah aktif merintis teknologi pertahanan hijau buat masa depan. Keren abis! Semua ini pada akhirnya ngebawa kita ke satu pemikiran yang sangat menarik. Di balik ketergantungan kita selama bertahun-tahun sama merek otomotif luar, ternyata industri strategis kita diam-diam udah makin tajam taringnya. Jadi pertanyaannya nih buat kalian. Menurut kalian, apakah Pindad mendingan tetap fokus aja memproduksi alutsista militer untuk keamanan dan ekspor yang pasarnya udah jelas? Atau ini justru momen yang paling pas buat ngejar mimpi besar memproduksi mobil nasional sipil untuk pasar yang lebih luas? Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, teruslah mengeksplorasi, karena pemahaman yang baik selalu datang dari melihat gambaran besarnya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.